Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi waliyil mu'minin wa nasirihim wa insil abidin wa qabilihim wa ghawthil munkasirin wa jabirihim wa mujibid da'in wa manihihim wa malazil khaifin wa mu'amminihim fahuwal mahmudu fis sarra'i wad dharra وهو المحمود في الأرض وفي السماء وهو المحمود أزلا وأبدا ولا يحمد أحد لذاته سواه فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هدى للإيمان عباده المؤمنين ويسر الصيام على الصائمين وسهل القيام للقائمين وفتح أبواب البر والإحسان للمحسنين فوفقهم لما عملوا ويجزيهم عليه أحسن الجزاء سبحانه من جواد كريم بر رحيم وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله حجة الله تعالى على عباده وهدايته لأوليائه ورحمته لخلقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله وأطيعوه ولا تنقضوا عهدكم بعد رمضان فربنا سبحانه وتعالى يعبد في كل العام وهو عز وجل مطلع على العباد ويحصي عليهم كل الأعمال فاعملوا صالحا تجدوه أمامكم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر ولا نعبد إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya hari ini merupakan hari kemuliaan yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijadikan sebagai hari raya yang penuh kebahagiaan bagi hamba-hambanya yang taat. Kaum beriman yang mendedikasikan totalitas hidup dan matinya semata untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menegakkan amanah kekhalifahan dan memakmurkan bumi. Mereka segolongan manusia yang dianugerahi hidayah dan jalan kehidupan yang lurus untuk menikmati rasa lapar dan dahaga di siang Ramadan, menikmati jauhnya pembaringan di keheningan malam, merehatkan organ tubuhnya dari berbagai jeratan syahwat dunia yang meletihkan, terbang di ketinggian rohani dengan zikrullah, tilawah dan tadabbur kitabnya, serta menyantuni dan memberdayakan kaum lemah tak berdaya. Inilah makna sejati dari kesempurnaan bilangan penghambaan diri di bulan Ramadan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala yang ada. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puasa yang telah kita tunaikan selama sebulan penuh semata-mata bukanlah menjadi tujuan pada dirinya. Meninggalkan makan dan minum
hanyalah satu sisi permukaan dari puasa itu sendiri. Memaknai puasa hanya sebagai kemampuan untuk menahan lapar dan dahaga di siang hari merupakan pemaknaan yang dangkal, bias dari hakikat puasa yang hakiki. Rasulullah mengingatkan kita, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Betapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar, dan betapa banyak orang yang melakukan qiyamul lail tidak memperoleh apa-apa kecuali hanya bergadang saja. Hadis riwayat Nasa'i dan lain-lain. Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'ama wa syaraba. Barang siapa yang tidak dapat meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh apakah ia meninggalkan makan atau minumnya di siang Ramadan. Rawahu Bukhari. Pelajaran penting dari penjelasan Nabi tersebut, bahwa setiap ibadah mahdhah yang kita lakukan semurni-murninya untuk Allah Ta'ala secara vertikal dan transenden, haruslah meninggalkan jejak secara nyata dalam relasi dan hubungan sosial sesama manusia secara universal. Tanpa tinggalan jejak kesalehan sosial secara nyata, ibadah murni setinggi dan sebanyak apapun tetaplah rapuh dan tak sempurna. Ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin hatta atana al-yaqin wa kunna nukazzib biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Pesan moral dari surat Al-Muzammil ayat 42 sampai 40 tersebut, bahwa orang-orang berdosa yang dimasukkan ke neraka sakar ialah mereka yang sepanjang hidupnya tak memiliki modal spiritual vertikal yang baik, dengan bukti bahwa ia tidak menunaikan sholat dan bahkan mendustakan hari akhir, dan ia tak pula memiliki bekal kebaikan sosial. Buktinya ia tidak peduli dan tidak empati kepada kaum miskin, dan larut dalam perkataan yang tak bermakna atau hoax. Inilah sesungguhnya visi dan misi disyariatkannya oleh Allah ibadah siam, menata batin kita sekaligus memperindah zahir kemanusiaan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ikhtiar menata zahir dan batin, usai menapak ketinggian derajat rohani dan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan yang penuh barakah itu, terdapat keteladanan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Ummul Mukminin Aisyah membaca ayat 60 dari surat Al-Mu'minun, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, dan orang-orang yang mendermakan apa yang mereka dermakan di jalan Allah, dan mereka menjadi orang yang sangat takut, ciut hatinya ketika mereka mengingat akan dikembalikan kepada Allah. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, apakah yang dimaksud oleh Allah orang yang banyak kebaikannya namun secara sembunyi mabuk, minum khamar, mencuri, berzina? Kata Rasulullah, tidak wahai putri Abu Bakar As-Siddiq, la yabnata As-Siddiq, walakinnahumul ladzina yasumun wa yusalluna tasaddaqun. Justru mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa menegakkan salat, mereka senantiasa bersedekah, mereka senantiasa melakukan berbagai macam kebaikan. Namun mereka adalah orang-orang yang takut jika amal-amal kebaikan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaikal ladzina yusari'una fil khairat. Mereka ini adalah orang-orang yang bertarung betul-betul untuk mengejar segala kebaikan. Hadis riwayat Tirmizi. Itu pula yang kita dapatkan dari riwayat sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bersenandung di akhir malam Ramadan
Duhai siapakah yang diterima amalnya, kita ucapkan selamat. Siapakah yang ditolak amalnya, kita ucapkan belasungkawa. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, wahai orang yang diterima amalnya, selamat untukmu. Wahai orang yang ditolak amalnya, semoga Allah meringankan dukamu. Seorang tabi'in besar, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, tatkala beliau berkhutbah pada hari raya Idul Fitri, beliau berkata kepada umat Islam, wahai sekalian manusia, kalian telah berpuasa 30 hari, kalian pun telah melaksanakan qiyamul lail setiap malamnya. Hari ini saudara-saudara sekalian keluar ke tanah lapang, seraya memohon pada Allah agar amalan kalian diterima. Namun sebagian salaf malah bersedih ketika hari raya Idul Fitri. Dikatakan kepada mereka, sesungguhnya hari ini adalah hari penuh kebahagiaan. Mereka malah mengatakan, kalian benar, akan tetapi apalah daya, aku hanyalah seorang hamba yang diperintahkan oleh Rabbku untuk melakukan suatu amal, dan aku tidak pernah mengetahui apakah amalan tersebut diterima atau ditolak. Ini kita dapatkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Jemaah sekalian, tentu di akhir gini kita berdoa kepada Allah, semoga semua ibadah kita di bulan suci Ramadan khususnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan dan Al-Quran adalah satu keping koin yang tak dapat dipisahkan satu dari yang lainnya. Bahkan keistimewaan bulan berlipat barakah ini semakin terpatri kokoh di kedalaman relung keimanan kita bersebab Al-Quran. Karenanya disebut pula Ramadan sebagai syahrul Quran. Syahr Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya mulai diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan yang nyata yang menunjuk kepada kebenaran yang membedakan antara hak dan batil. Al-Baqarah 185. Al-Hafidh Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir, beliau menyatakan di dalam kitab tafsirnya bahwa sanjungan Allah terhadap bulan suci Ramadan dan mengistimewakannya di antara bulan-bulan lain sepanjang tahun bersebab turunnya Al-Quran pada bulan tersebut. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, adalah Nabi alaihissalam merupakan sosok yang paling dermawan, terlebih lagi di bulan Ramadan ketika Jibril menjumpainya untuk mengajarinya Al-Quran. Jibril menemui beliau di setiap malam Ramadan untuk mengajarinya Al-Quran. Maka ketika Jibril menemuinya, Nabi alaihissalam merupakan orang yang paling dermawan, lebih daripada angin yang bertiup. Rawahu Bukhari Muslim. Bahkan malam di mana Al-Quran diturunkannya diabadikan secara monumental oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Rasulullah SAW bahkan menuntun kita agar menghidupkan malam-malam puncak kemuliaan ini. Beliau menyatakan, carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Namun jika seseorang di antara kalian ditimpa lemah dan keletihan, maka jangan ia dikalahkan pada 7 malam yang tersisa. Ma'asyiral muslimin, beberapa hal yang dapat kita refleksikan tentang Lailatul Qadar ialah bahwa malam Lailatul Qadar, malam dicatatnya takdir manusia secara menyeluruh, termasuk ragam peristiwa yang akan dilaluinya pada masa setahun. Sebagai hamba Allah yang tergantung pada kehendak Allah, tentu merupakan kemuliaan yang utama jika waktu pencatatan ketentuan-ketentuan Allah tersebut
dapat kita lalui dalam suasana ibadah dan kebaikan di tingkat yang paling tinggi. Kedua, bahwa para malaikat dan khususnya Jibril alaihissalam turun ke muka bumi untuk menebarkan kebaikan, rahmat dan ampunan ilahi. Ada pesan kedamaian secara universal. Malam itu penuh kedamaian sampai terbitnya fajar. Bahwa malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan, sebagai manusia beriman kita menemukan kembali dan balik ke titik koordinat kemuliaan kita, titik koordinat kemuliaan kemanusiaan kita yang paling autentik atau fitrah, yang barangkali di dalam perjalanan kehidupan kita yang sangat kompleks sering kita lalaikan, bahkan kita tidak peduli sama sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam konteks kehidupan kebangsaan yang lebih luas di Republik ini, khatib menyeru kita semua kepada kaum muslimin untuk menata kembali struktur kemuliaan kita sebagai bangsa dan warga negara yang beriman yang terbesar di muka bumi, sekaligus sebagai pilar dan sokong guru kemajuan, kejayaan, derajat kehormatan negeri ini, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jangan relakan marwah bangsa dan negara ini tercabik tak terhormat oleh syahwat cinta dunia dan kepentingan sesaat yang menghancurkan nasib generasi kita di masa mendatang. Pada hari ini, di era milenial yang syarat dengan beban revolusi informasi, dalam suasana kehidupan yang tak terbatas secara ekonomi, sosial, politik, dan budaya, bahkan tak pula bersekat secara geografis dan ideologi, kita menghadapi persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang kompleks, terutama jika dikaitkan dengan identitas keislaman dan keindonesiaan kita. Ada sementara pihak yang tak letih berupaya secara tersistem dan struktur untuk menebarkan paham dan opini seolah-olah antara keislaman, kebangsaan, dan kenegaraan sebagai sesuatu yang saling bertentangan dan tak dapat diharmonikan. Bahkan melakukan tindakan yang tidak cerdas sama sekali dan cenderung tidak memahami sejarah, kalau tidak dikatakan mendustakan sejarah bangsa ini, bahkan menuduh umat Islam sebagai umat yang tidak peduli terhadap negeri dan bangsa ini. Namun di sisi yang lain, muncul generasi muda milenial kita yang juga kurang pemahaman sejarahnya, merasa kurang bangga menjadi seorang muslim yang baik, pada saat yang sama juga menjadi seorang Indonesia, sehingga mereka larut di dalam berbagai macam pemikiran dan ideologi yang sebetulnya sama sekali belum tentu relevan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apakah ideologi itu ideologi kiri ataukah ideologi itu ideologi kanan? ISIS misalnya banyak diidolakan oleh anak-anak muda kita, padahal kami sangat meyakini apa yang mereka lakukan adalah jauh daripada norma dan ajaran syariat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu disadari bahwa kebangsaan dan paham cinta tanah air yang berkembang pada masa penjajahan dulu itu adalah kebangsaan dan nasionalisme yang dibangun atas ideologi materialisme sekuler pada abad ke-18 yang kemudian disebarkan ke negara-negara jajahan mereka, termasuk kita di Hindia Belanda. Bahkan Presiden Soekarno mengkritisi apa yang diajarkan oleh bangsa Barat. Beliau menyatakan nasionalisme Barat adalah nasionalisme yang mengandung hal-hal negatif, individualisme, demokrasi liberal yang dilakukan kaum kapitalis yang diterapkan oleh Belanda
untuk mengalahkan musuh-musuhnya, mencelakakan manusia, imperialisme, sempit budi dan saling menyerang. Karena itu, kata Bung Karno, kita membutuhkan kebangsaan Indonesia, kebangsaan yang didirikan di atas dasar tauhid, dan inilah yang akan tampil sebagai pemenang. Dalam kehidupan kebangsaan inilah umat Islam yang diwakili oleh tokoh negarawan muslim sejak awal berjuang untuk mengintegrasikan keislaman dan keindonesiaan. Umat Islam merupakan bagian integral dari bangsa dan telah berkiprah dalam membangun Indonesia sejak pergerakan kebangkitan nasional hingga kemerdekaan. Umat Islam terlibat aktif dalam peletakan dan penentuan pondasi negara bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bertumpah darah dalam mempertahankan kemerdekaan hingga berjuang mengisi kemerdekaan Republik ini. Kita mengerti bagaimana Bung Tomo ketika beliau menyatakan, kalaulah tidak ada kalimat takbir, aku tidak tahu bagaimana aku harus memotivasi para pemuda untuk melawan agresi Belanda. Kita tahu Jenderal Sudirman yang tidak pernah putus berwudu, dengan satu paru-parunya beliau keluar masuk hutan berjuang menghadapi penjajahan karena ajaran tauhid yang begitu dalam pada dada beliau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di majlis yang mulia ini marilah kita cermati sejenak pandangan Al-Quran tentang unsur-unsur kebangsaan kita. Misalnya yang pertama, ketika kita berbicara tentang persatuan umat manusia, Allah menyatakan di dalam Al-Quran, walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahim rabbuk. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka berselisih pendapat kecuali mereka yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menunjukkan bahwa penyatuan umat manusia dalam satu wadah kebangsaan atau kenegaraan tertentu lalu menafikan keragaman merupakan sesuatu yang mustahil terjadi, bahkan bertentangan dengan kodrat ilahiyah. Sebab kata para mufassir, kata lau di dalam ayat tersebut lebih bermakna kemustahilan. Bahkan orang sekelas Jamaluddin Al-Afghani yang dikenal dengan pan-islamismenya, beliau menegaskan bahwa idenya bukan menuntut agar umat Islam berada di bawah satu kekuasaan global, tetapi yang mereka serukan adalah agar umat Islam mengarah kepada satu tujuan serta saling membantu untuk menjaga keberadaan masing-masing. Ketika kita berbicara tentang asal keturunan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Ini berarti bahwa Al-Quran merestui pengelompokan manusia berdasarkan keturunan selama tidak menimbulkan perpecahan, bahkan mendukungnya demi tercapainya kemaslahatan bersama. Bahkan fakta sejarah kenabian di masa awal menunjukkan pengakuan Al-Quran atas keragaman kekerabatan, di mana Nabi pada dakwah awalnya diperintahkan untuk menyeru kerabat terdekatnya, wa anzir ashiratakal akrabin. Demikian pula fakta kenabian yang terjadi pada periode Madinah. Beliau mengumpulkan semua suku-suku yang ada di Madinah, mengumpulkan semua agama-agama yang ada di Madinah untuk berkomitmen menjaga negara Madinah, teritorial Madinah, yang kesepakatan itu kemudian dituangkan dalam Piagam Madinah dan menurut para ahli merupakan konstitusi tertulis yang pertama di muka bumi. Tentang bahasa, Al-Quran menyatakan di dalam surat Ar-Rum ayat 22, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Ia menciptakan langit dan bumi berlainan-lainan bahasa dan warna kulitmu.
Al-Quran menyatakan perbedaan bahasa adalah tanda kekuasaan Allah. Tentang adat istiadat, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kata ma'ruf berasal dari kata urf yang berarti adalah adat istiadat, kebiasaan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Bahkan adat kebiasaan seperti ini dapat dijadikan acuan hukum di dalam agama kita dengan catatan bahwa kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tentang sejarah juga demikian. Tidaklah mungkin kita menyatukan sejarah umat manusia semuanya. Maka sejarah di dalam Al-Quran dinyatakan dalam surat Yusuf 111, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Tentang cinta tanah air, saudara sekalian yang saya muliakan, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dikeluarkan dan diusir dari Mekah, beliau sempat mengatakan, "Ma atyabuki min balad wa habbaki ilayya walaula anna qaumaki akhrajuni min ma sakantu ghaira." Sunan At-Tirmizi. Betapa indahnya engkau wahai Mekah. Engkau adalah negeri yang aku sangat cintai, yang sangat dicintai pula oleh Allah. Kalaulah pendudukmu tidak mengusirku dari Mekah, aku tidak akan pernah tinggal di luarmu wahai Mekah. Saudara sekalian yang saya muliakan, demikianlah unsur-unsur kebangsaan yang sesungguhnya di dalam penjelasan Al-Quran sama sekali kita tidak dapatkan pertentangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, umat Islam sebagai golongan mayoritas memiliki tanggung jawab besar dan utama untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang baik dan berada di dalam buayan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Kelahiran dan kehadiran negara Indonesia yang berjiwa uluhiyah dan keagamaan diniyah memiliki mata rantai sejarah yang sangat panjang. Dalam sejarah kerajaan Nusantara, Islam sudah diterapkan sedemikian rupa. Inilah yang menjadi latar belakang saudara sekalian, mengapa kemudian secara konstitusional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dinyatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Jika kita merujuk kepada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka negara Indonesia tidak dapat dipisahkan dari jiwa, pikiran, dan nilai-nilai uluhiyah dan keagamaan yang berbasis pada tauhidullah. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu rahmanur rahim. Dan Tuhan yang engkau sembah adalah Tuhan yang satu yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Dia yang Maha Rahman dan Rahim. Spirit rohaniah ini saudara sekalian makin menguat manakala dikaitkan dengan pasal 2945 yang mengakui kemerdekaan kita untuk menjalankan keyakinan beragama kita. Saudara sekalian yang saya muliakan, dalam perspektif inilah kemudian secara dalil nakliyah, bahkan dalil akliyah dan sejarah, Indonesia tidak pernah bisa dipisahkan dengan Islam. Integrasi Islam dan keindonesiaan panjang sejarahnya di negeri ini. Dalam perspektif sejarah kenabian ini pula dapat kita katakan kesepakatan bangsa kita terhadap sila-sila yang 5 itu adalah manifestasi daripada ajaran Piagam Madinah. Dalam konteks ini saudara sekalian, saya ingin mengingatkan kepada kita semua di seluruh Republik Indonesia ini, pada masa-masa kampanye terdahulu kita dapatkan ada satu partai yang digemari anak-anak muda milenial. Bahkan ada seorang anggota komisioner negara yang begitu kekeh untuk menolak peraturan daerah syariah, menolak hukum-hukum syariat. Maka yang saya katakan adalah apa yang mereka nyatakan itu
apakah mereka pejabat negara atau kekuasaan partai politik, ini menjadi bukti dan pertanda nyata bahwa Republik Indonesia sedang menjalani suatu fase di mana pihak-pihak tertentu tidak memahami sejarah pembangunan bangsa ini. Jika hal ini tidak segera dihentikan, maka sesungguhnya kita sedang menggali lubang kehancuran bangsa Indonesia. Jangan relakan Republik ini rusak di tangan para politisi dan para pelaksana negara yang tidak memahami sejarah pembentukan bangsa. Apalagi menuduh umat Islam sebagai anti-Indonesia, anti-NKRI, dan anti-kebinekaan. Itu adalah pandangan yang ahistoris sama sekali. Marilah kita membaca ulang kebesaran jiwa para pendiri Republik ini. Di era pertentangan ideologi dahulu, kita dapatkan keteladanan kebesaran jiwa para founding fathers kita. Mereka telah berhasil menanamkan ta'awun kebangsaan yang syarat orientasi moral, spiritual, rasional, dan profesional dalam semangat kebersamaan. Bahkan Presiden Soekarno pada waktu itu menegaskan, kita bangsa Indonesia membutuhkan sebuah model kebangsaan yang bertauhid, bukan nasionalisme barat yang imperialistik. Pada satu sidang BPUPK waktu itu, Ki Bagus Hadikusumo, Ketua PP Muhammadiyah, pada tanggal 31 Mei 45, dalam pidatonya beliau berkata, saya sebagai seorang bangsa Indonesia tulen, bapak dan ibu saya bangsa Indonesia, nenek moyang saya pun bangsa Indonesia, juga yang asli dan murni, belum ada campurannya. Dan sebagai seorang muslim yang mempunyai cita-cita Indonesia raya dan merdeka, maka supaya negara Indonesia merdeka itu dapat berdiri tegak dan teguh, kuat dan kokoh, saya pun mengharapkan agar berdirinya negara Indonesia ini berdasarkan agama Islam. Keesokan harinya, saudara sekalian, pada 1 Juni 1945, Soekarno memberikan respon. Beliau mengatakan, saya pun adalah Islam. Keislaman saya jauh belum sempurna, tetapi kalau saudara-saudara membuka saya punya dada dan melihat saya punya hati, tuan-tuan dapati tidak lain dan tidak bukan di dalam dada saya adalah hati Islam. Inilah saudara sekalian dialog intelektual di BPUPK yang kemudian menghasilkan apa yang disebut dengan Gentleman Agreement pada Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dengan sila pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang kemudian mencapai titik kompromi lagi pada sila pertama yang kita kenal. Bahkan pada dekret Presiden 5 Juli 1959, Soekarno menyatakan, kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang Dasar 45 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Inilah yang di kemudian hari menjadi filosofi lahirnya kompilasi hukum Islam, di mana hukum Islam yang menjadi pedoman hidup dalam masyarakat muslim khususnya mendapatkan eksistensi konstitusional dalam kehidupan hukum nasional kita. Dengan demikian, saudara sekalian, pengingkaran terhadap pemberlakuan syariat secara konstitusional adalah pengkhianatan terhadap sejarah Republik Indonesia. Umat Islam jangan mau dibodohi, umat Islam jangan mau didustakan sejarahnya. Para ulama dan syuhada kita telah berceceran darah, bercucuran darah di dalam menegakkan Republik ini. Jangan tertipu dengan berbagai macam ucapan-ucapan yang sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan di dalam sejarah bangsa kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian saja khutbah yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan mohon maaf dalam suasana kesehatan yang kurang baik ya. Tadi malam saya baru dari rumah sakit, tapi karena sudah berjanji harus datang ke tempat ini, jadi fisik dalam kondisi yang tidak fit ya. Mohon maaf, tidak nyaman. Surat yang semestinya di luar kepala juga dalam kondisi karena pengaruh fisik yang tidak sehat. Jadi kepada semua jamaah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah bainana wa baina qaumin bil haqq innaka khairul fatihin. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir ya mujibas sa'ilat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi ij'al hadzal baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Allahumma wafiq imamana lima tuhibbu wa tardah wa khudh binasiyatihi li'amal bi kitabika wa sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik was salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli bir. Allahumma la tada' lana zanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah ولا داع إلا استجبته ولا حاجة من حوائج الدنيا الآخرة هي لك رضا فيها صلاح إلا أنت عليها وقضيت يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.